sedih, hatiku gundah, tak ingin pergi berpisah. Hatiku bertanya, hatiku curiga, mungkinkah ku temui kebahagiaan seperti di sini. Saya minta Bu. Saya terpindah sama Ibu ya. Tidak ada dengar mah. Kadang Ibu merasa kasihan sama kamu. Cari perawat orang tua sakit seperti Ibu. Bu, tidak boleh ngomong seperti itu Bu. Orang seperti itu harus sembuh. Kita tidak seperti itu. Kamu tahu sih, sejak Ibu kena stroke dan gak bisa jalan lagi, banyak yang menjauh. Tapi kamu tetap di sini sih. Saya bekerja di sini bukan karena gaji, tetapi memang saya begini. Kalau Ibu nggak ada nanti, kamu jangan sendirian ya. Ambillah apapun yang kamu butuhkan di rumah Ibu. Jangan seperti itu Bu. Ibu pasti sembuh. Saya akan merawat Ibu sampai Ibu bisa jalan dan juga tertawa bersama lagi. Terima kasih, Dik. Pengorbananmu itu obat penjara buat Ibu. Bu, saya udah mau telepon dulu ya. Ya, halo. Hah? Apa? Kakak kambuh lagi? Iya. Ibu segera ke sana. Bu, izin ya Bu. Anak yang paling gede kambuh lagi Bu. Saya tinggal sebentar dulu ya. Ibu kenapa Bu? Ibu jangan tinggalkan aku Bu. Surti, apa maksud Ibu? Jadi semua ini gara-gara Surti? Ibu, tidak. Surti, kok kamu bayar semuanya? Semenjak Bapak meninggalkan kita, hidup semakin melarat. Kakak kadang kambuh karena keringat. Bagaimana
cara Bapak meninggalkan kita. Bapak adalah kepala keluarga yang harus dan wajib untuk menafkahi keluarganya. Bu, mengapa hidup terasa sangat tak adil? Ingin sekali rasanya aku menjadi bintang, mau senantiasa bersinar dan menyinari gelapnya malam, tanpa memikirkan hal-hal yang berat. Tugasku hanya mengeluarkan cahaya. Nah, kadang hidup memang serasa tak adil. Tetapi menyepelekan hal yang tidak kita tahu perjuangannya adalah hal yang sangat agung. Mengapa air mengalir? Mengapa dunia berputar? Lihat segalanya lebih dekat, dan kau akan mengerti. Dengan Bu Surti, Ya, saya. kami dari kepolisian. Anda ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan Ibu Ratna. Apa? Pembunuhan? Saya tidak tahu apa-apa, Bu. Kami mohon Ibu ikut kantor untuk dimintai keterangan. Ini perintah resmi. Saya tidak membunuh, Bu. Kami akan selidiki lebih lanjut. Silakan ikut kami. Yang mulia, kami memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Maka yang mulia, izinkan saya untuk berdialog dengan terdakwa. Ya, silakan. Apakah benar saudari Surti yang telah membunuh majikan saudari sendiri? Demi Tuhan, saya tidak membunuh nyonya. Saya bahkan tidak berani untuk menyentuh nyonya. Jadi Anda ingin bilang bahwa Anda tidak tahu apa-apa tentang pembunuhan itu? Padahal Anda sudah bekerja di rumah itu selama bertahun-tahun dan memiliki hubungan yang dekat dengan majikan Anda. Saya memang tidak tahu apa-apa, Bu. Saya hanya bekerja. Saya hanya ingin membesarkan anak-anak saya. Saya tidak ingin ada masalah, Bu. Tapi bagaimana dengan tuduhan pembunuhan ini? Apakah Anda memiliki penjelasan tentang kejadian itu? Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Namun demi Tuhan, saya tidak membunuhnya. Yang mulia, kami memiliki saksi yang dapat membuktikan bahwa terdakwa berada di tempat kejadian pada malam kejadian. Terdakwa, apakah Anda dapat menjelaskan mengapa Anda berada di rumah korban pada malam kejadian? Tidak. Ibu saya bukan seorang pembunuh. Saya yakin ibu saya tidak bersalah. Saya mohon jangan menuduh tanpa bukti yang jelas. Saudari,
Anda dimohon untuk duduk dan biarkan kasus hukum ini berjalan dengan baik. Izinkan saya untuk melanjutkan Yang Mulia. Tapi, bukankah pada malam kejadian hanya ada Anda di rumah bersama korban? Dan ada saksi yang melihat lampu kamar korban menyala saat Anda melewatinya. Apakah Anda dapat menjelaskan hal ini? Yang Mulia, kami meminta agar terdakwa dapat memberikan jawaban yang jujur dan tidak terbelit-belit. Kami memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Baiklah, terdakwa, Anda diberi kesempatan untuk membela diri dan memberikan penjelasan maupun pernyataan pribadi terkait tuduhan yang diajukan. Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, saya Surti, seorang pembantu, dan saya tidak merasa telah membunuh majikan saya sendiri. Semua tuduhan yang diarahkan kepada saya tidak benar adanya. Saya berdiri di sini untuk menegakkan keadilan, bukan untuk mencari pembelaan ataupun mencari kasihan. Sayangnya, saya tidak mampu untuk membayar pembela ataupun membayar suap untuk pembebasan. Saya memilih menjadi seorang pembantu berada di bawah kaki orang lain, dan itu adalah keputusan saya. Selama hidup bertahun-tahun, saya selalu menahan diri untuk tidak berbicara. Karena berbicara adalah sebuah bencana bagi perut saya dan juga bagi anak-anak saya. Saya tidak pernah berani untuk mendongakkan kepala saya, bahkan di kampung halaman saya yang penuh dengan tatapan curiga. Namun demi Tuhan, Dewan Hakim yang terhormat, berikan saya kesempatan. Berikan saya kesempatan untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Cukup, terdakwa. Lihat sebagai pertimbangan bukti tambahan yang perlu diajukan. Persidangan akan ditunda dan dilanjutkan pekan depan. Pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2025, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Ya ampun, lucu banget tas aku. Ibu, baru nih tasnya. Ya iya Ibu, belinya juga dari luar negeri. Lihat tuh, mereknya juga
mati saja ketika dunia tidak beriman. Ibu bahkan dipinta membunuh majikan sendiri. Padahal, jelas-jelas ibu sangat patuh dan menyayangi majikan ibu. Semenjak bapak pergi, ibu tidak sanggup semuanya. Maaf ibu, tidak bisa bantu apa-apa. Selagi ibu ada kalian, dunia ibu akan selalu baik-baik saja. Maaf kalau ibu belum bisa memberikan yang terbaik buat kalian. Angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat.
menyampaikan apresiasinya begitu ya